Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang web service. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Baik, perkenalkan nama saya Bernardin Fadlur Rahman dengan NPM 23430026. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Faik Aji Pangestu dengan nomor NPM 23430006. Saya Resti Mega Adelia dengan NPM 23430027. Saya Alia Rizky dengan NPM 23430143. Saya Inzaki Gaska Kurnawan dengan NPM 23430012. Saya Fikri Erlangga dengan NPM 23430015. Oke, langsung saja selamat menyaksikan. Web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan. Web service menyimpan data informasi dalam format XML sehingga data ini dapat diakses oleh sistem lain walaupun berbeda platform, sistem operasi maupun bahasa komputer. Web service bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar pemrograman dan perusahaan yang memungkinkan sebuah fungsi di dalam web service dapat dipinjam oleh aplikasi lain tanpa perlu mengetahui detail pemrograman yang terdapat di dalamnya. Operasi-operasi web service. Secara umum, web service memiliki 3 operasi yang terlibat di dalamnya, yaitu yang pertama ada publish and publish, menerbitkan atau menghapus layanan ke dalam atau dari registry. Yang kedua ada find, service requester, mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan. Komponen-komponen web service. Web service secara keseluruhan memiliki 3 layer komponen seperti pada gambar berikut. Layer pertama protokol internet standar seperti HTTP, TCP atau IP. Layer kedua memiliki objek access protocol atau SOAP. Merupakan protokol akses objek berbasis XML yang digunakan untuk proses pertukaran data atau informasi antar layanan. Layer ketiga, Web Service Definition Language atau WSDL, merupakan suatu standar bahasa dalam format XML yang berfungsi untuk mendeskripsikan seluruh layanan yang tersedia. Perusahaan pengusul web service yang didirikan oleh Packard Sys-Peck pada tahun 1999 adalah penyedia e-service. Yang kedua yaitu Microsoft memperkenalkan nama web service pada tahun Juni 2000. Yang ketiga, Microsoft mempertaruhkan nama perusahaan pada strategi web service ini. Yang keempat, sekarang setiap vendor mulai menjadi pemain. Untuk lebih lanjut mengenal perkembangan sejarah web service yang dimana dicikal bakal terbentuknya dari arsitektur. Dan yang kelima, DCA atau dapat dilihat pada gambar 4 yang seperti di sebelah saya ini. Sejarah terbentuknya web service dari gambar tersebut dapat dilihat dari bahwa XML web service mempunyai interoperabilitas yang sangat tinggi karena pengembang web service ini terdiri dari banyak vendor. Lapisan web service terdiri dari discover, describe, access, XML, dan yang terakhir yaitu communication layer. Berikut adalah beberapa keuntungan dari web service. Web service menyediakan interoperabilitas atas berbagai aplikasi perangkat lunak yang berjalan pada platform yang berbeda. Web service menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka jika dimungkinkan protokol dan format data adalah berbasis teks sehingga memudahkan dalam perkembangannya. Pemanfaatan HTTP web service dapat bekerja melalui banyak pengurangan keamanan firewall yang umum tanpa menuntut perubahan bagi aturan firewall federal. Web service mengizinkan perangkat lunak dan servis dari perusahaan dan lokasi yang berbeda untuk dikombinasikan dengan mudah untuk menyediakan suatu servis yang integrasi. Web service mengizinkan penggunaan kembali servis dan komponen di dalam suatu infrastruktur web service. Web service dapat secara bebas digunakan dalam kurung locally complete tutup kurung. Dengan demikian
memudahkan suatu pendekatan distribusi keintegrasian aplikasi. Kekurangan web service. Karakteristik standar web service saat ini masih dalam tahap pengembangan awal. Dibandingkan dengan open standar komputer, distribusi yang lebih mantang seperti Cobra. Ini merupakan suatu kerugian yang terperoleh ketika kebanyakan vendor sudah merasa terikat dengan standar OSIS untuk menerapkan mutu dari aspek brosur mereka. Web service dapat saja memiliki kinerja yang lemah dibandingkan dengan pendekatan distribusi lainnya seperti RMI, Cobra, atau Datacom. Ini merupakan suatu trade-off yang umum ketika memilih desainnya, baik dari penyediaan maupun efisien dari uraian. Kegunaan web service. Pada web service digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh web service untuk menyediakan layanan dalam bentuk informasi kepada sistem lain, sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-layanan service yang disediakan oleh suatu sistem yang menyediakan web service. Oke, di sini ada kelebihan web service. Salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh web service adalah terutama terletak pada interoperabilitas yang sangat tinggi dan penggunaannya yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama mesin kita terhubung oleh jaringan tersebut. Nah, alasan mengapa digunakan web service adalah sebagai berikut. Yang pertama, web service dapat digunakan untuk mentransformasikan satu atau beberapa bisnis logik atau kelas dan objek yang terpisah dalam satu ruang lingkup yang menjadi satu, sehingga tingkat keamanan dapat ditangani dengan baik. Nah, yang kedua, web service memiliki kemudahan dalam proses deployment. Nah, yang kedua, service memiliki kemudahan dalam proses deployment karena tidak memerlukan registrasi khusus ke dalam suatu sistem operasi. Nah, web service cukup diupload ke web server dan siap diakses oleh pihak-pihak yang telah diberikan otorisasi. Nah, yang ketiga, web service berjalan di port 80 yang merupakan protokol standar HTTP. Dengan demikian, web service tidak memerlukan konfigurasi khusus di sisi firewall. Kemudian ada arsitektur web service. Nah, web service memiliki 3 entitas dalam arsitekturnya, yaitu yang pertama ada service provider. Ini berfungsi untuk menyediakan layanan atau service dan mengolah sebuah registry agar layanan-layanan tersebut dapat tersedia. Kemudian yang kedua, service registry berfungsi sebagai lokasi sentral yang mendeskripsikan semua layanan atau service yang telah diregister. Yang ketiga, service requestor ini meminta layanan yang mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan serta menggunakan layanan tersebut.